langsung saya ngomong ke istri, Bu, mulai nanti malam tolong minta pengertiannya, ayah mulai jam 12 akan bangun, akan mengamalkan ilmu dari Pak Haji Dwi dari RDAY, walaupun baru lihat 1 kali YouTube gitu kan. Sami'na wa ata'na ayah jalankan. Dan alhamdulillah godaannya nggak kurang, Pak Haji. Saya begitu ngomong itu, istri saya malah makin sering nawarin. Sampai-sampai setengah 12 baru kelar sama istri, tidur setengah jam, jam 12 tetap saya bangun maksain. Alhamdulillah sampai sekarang bisa istiqomah. Sementara dulu saya walaupun pernah jadi motivator, berguru ke sana kemari, yang namanya bangun jam 12 sholat tahajud apalagi ngaji sampai ya kalau ngejar 12 juz saya terus terang belum kuat, baru nyampe 6 juz Pak Haji. Minta doanya aja mudah-mudahan bisa tercapai 12 juz. Tapi dulu saya boro-boro bisa seperti itu. Seumur hidup ngalamin hatam Quran di bulan Saum aja baru tahun kemarin. Nah sekarang alhamdulillah baru kenal 8 hari ke RDAY udah hampir 2 juz gitu. Kita bisa 2 juz. Udah hampir 2 kali hatam kita Al-Quran, alhamdulillah benar-benar dahsyat di RDAY ini. Oleh karena itu saya tadi ke istri tadi kemarin, Bu, besok kita maksain ke sana ke RDAY, dan di situ saya bermohon, ya Allah, saya mendengar Ustadz Nijar mau pulang hari kemarin hari Senin, lihat di streaming. Terus Pak Haji juga sangat-sangat sibuk, tapi ya Allah, seandainya hamba ini Engkau ridhoi ya Allah, dan hamba pasti yakin Engkau ridhoi ya Allah, hamba mohon hamba bisa ketemu langsung dengan Pak Haji, bisa interaksi langsung dengan Ustadz Nijar. Pasti kalau memang Allah meridhoi, saya pasti ketemu ya Allah, walaupun Ustadz Nijar jadwal pulang kemarin. Tadi habis sholat Isya, ternyata pas di depan banget Ustadz Nijar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan sekarang bisa bertatap muka langsung dengan Pak Haji, tambah lagi kebahagiaan saya, ya Allah. Jadi saya mohon pencerahannya itu Pak Haji. Begitu saya kemarin mengambil langkah hijrah ekstrim, taubat ekstrim dari riba, secara ekonomi saya makin terjun bebas gitu. Sementara waktu dulu juga sodako saya waktu masih jaya, alhamdulillah lah, kita bisa dibilang nggak kurang dari 15% penghasilan kita sodakokan, bahkan bisa nyampe 40% sebetulnya kalau kita detail keseluruhan. Tapi semakin banyak sodako pun saya makin terjun bebas gitu. Nah saat kalau saya lihat dari video YouTube Pak Haji itu, kalau kita menarik panah kan udah mentok. Nah saya udah merasakan titik mentok itu Pak Haji. Sampai terakhir tadi kejadian saya mau jual tanah, ditunggu-tunggu dari 6 bulan lalu, surat perjanjiannya sudah ada, dan waktu pembayarannya minggu depan tanggal 2. Tadi siang saya pas begitu habis istirahat lihat itu, ternyata mereka katanya keuangannya lagi pilot, nggak bisa meneruskan pembayaran untuk jual beli tanah itu. Saya sempat terdiam sebentar. Apa yang selalu saya lakukan? Saya ingat ceramah-ceramah Pak Haji. Tarik nafas, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan anugerah tambahan. Saya yakin ini di saat saya, apalagi di saat saya berniat hari ini saya mau ke RDAY, Engkau berikan anugerah yang sangat luar biasa. Kalau mungkin dulu masih saya belum lihat video Pak Haji, wah udah uring-uringan, udah marah-marah gitu kan. Kita udah janjiin ke pihak bank, ke supplier mau beresin di tanggal 2 nanti, tiba-tiba dibatalin. Masya Allah, ini benar-benar anugerah yang sangat luar biasa. Nah jadi kesimpulannya saya mohon pencerahan dari Pak Haji itu, dari cerita saya tadi, kira-kira yang salah apa gitu ya, kok saya banyak sedekah malah makin nyungsep gitu kan. Dan kemarin saya sudah mengambil hijrah ekstrim, sekarang berusaha belajar ibadah ekstrim. Jadi saya mohon pencerahan dari Pak Haji untuk bangkit kembali itu seperti apa kira-kira Pak Haji, untuk secara pribadi buat saya. Dijawab ya. Kenapa kamu pindah dari riba ke tidak riba? Kalau bisa jangan pindah gitu, kasihan riba kita tinggalin, dia menderita gitu. Jadi kalau kamu udah riba, udah lanjutin sampai ribanya selesai. Iya, kita kadang suka denger motivator, dia mah cuma cari duit doang. Udah terusin ribanya aja, kasihan ribanya nggak punya temen tuh. Jadi gini bos, kalau lu mau keluar dari riba jangan ribut, riba jangan sampai dengar. Karena kalau riba tahu kita mau keluar, riba ngebreak HT. Semua riba punya HT. Break. Masuk kata riba pojok. Break. Masuk kata riba ini. Ada apa? Ada monyet mau keluar dari gigit. Nah lu tuh monyet. Janganlah. Biar gimana juga riba pernah nolong kita.
mosok ditinggalin, kasihan kali. Ajak aja terus kemana-mana tuh riba. Enggak lah bos, lu tuh bukan karena riba dan bukan karena ninggalin riba. Yang bikin lu terpuruk karena dua. Khawatir kalau nggak punya duit, khawatir kalau mau ngeluarin duit, gitu. Jadi orang yang khawatir kalau mau ngeluarin duit, duit nggak akan datang masuk kita. Duit masuk, nggak. Kenapa? Ntar dia khawatir kalau gue deh di lo. Jadi pada saat kita mau bayar khawatir, nggak boleh bos. Terus kalau lo nggak punya duit, lo nggak boleh khawatir. Tenang aja, kan ada Allah. Gitu. Riba ini lagi tren sekarang bos, karena dibikin jadi duit. Seminar riba, iya lu. Yang seminar pada bayar. Yang kaya siapa? Yang bikin seminarnya. Peserta ribanya tetap aja saldonya kurang. Gue setuju kalau seminar riba gratis, ya kan? Mau bayar, nggak boleh lah. Riba diomongin. Bos, lo jangan kalah sama Pak Jokowi. Pak Jokowi nih juara 1. Kenapa? Hutang terbesar di Indonesia. 7.000 triliun. Ya kan? Tapi kan jalan tol dari Aceh sampai Jawa Timur. Tenang aja. Jadi ini gini bos. Jangan kita godain riba. Riba jangan digodain, udah aja biarin. Riba tuh kayak anjing bos. Ini ada anjing nih. Nih, kalau lo ada anjing mau lewat kan lo begini-gini lo. Tuh, melipir. Atau lo jongkok. Ini enggak, riba lo godain. Guk, guk, guk. Diterkam sama riba. Anggap aja kalau riba tuh anjing. Kan kita suka ngejek riba. Jangan bos. Kalau ada riba kita diam-diam mendek-mendek sih. Kalau lo kan enggak. Guk, guk. Langsung wow. Jangan bos. Biar gimana juga riba pernah berjasa sama kita bos. Kok berjasa? Nah lo kan pernah punya mobil dengan kredit, ya kan? Lo punya rumah kredit, Ya, kalau rumah alhamdulillah. motor kredit, ya nggak lo walaupun yang lain gitu loh. Maksudnya kalau kita mau keluar dari riba nggak gitu juga gitu loh bos. Semua dijualin, nggak bisa. Terus lo lihat dulu motivatornya, pembicaranya kaya raya gak tajir melintir. Kalau pembicaranya cuman punya ruko 10 unit atau punya ngapain bos? Lo cari gurunya yang kaya bos, lo diajarin kaya. Tapi kalau gurunya nggak kaya, ya lo nggak diajarin dong, ya kan? Nah, penyebab lo tuh bukan karena riba, penyebab lo karena dua. Khawatir kalau nggak punya duit, jadi lo kalau nggak punya duit khawatiran nih. Duh, besok jatuh tempo, aduh besok bayar listrik, nggak boleh. Orang yang menghina Allah bukan hanya menjelek-jelekan Allah, bukan. Khawatir besok nggak bisa makan aja udah menjelekkan Allah bos. Kata siapa? Kata gue SD Impres. Jadi lo minta tobat sama Allah karena lo pernah menghina Allah bos. Makanya kalau gue tanya Allah kasih apa rezeki dia yang berlimpah? Nggak ada ji. Kenapa? Dia hobinya menghina gue. Jelekin nama lo, Allah enggak, tapi dia khawatir besok takut nggak punya uang, khawatir besok nggak bisa bayar cicilan, khawatir besok nggak bisa ngasih uang ke anak, khawatir nggak bisa ngasih uang belanja istrinya yang sebulan 500 juta. Nggak boleh bos, itu namanya menghina Allah. Kedua, bos perhatiin nih bapak dan ibu, kalau duit datang mikir gak? Nggak mikir, duit masuk aja nggak pernah mikir. Tapi giliran kita mengeluarin duit, mikir. Nggak boleh bos. Duit nggak mikir masuknya, keluar juga nggak mikir. Jadi lancar. Ini nggak mau ngeluarin duit mikir, akhirnya mau masuk juga mikir. Nih. Nah, gitu. Jadi lo lihat ada ibu yatim, lo kasih dah. Gitu. Ada anak yatim kasih. Kita kebanyakan apa? Kalau lihat anak yatim kita nggak mau sedekah. Tapi giliran lihat ibu yatim kita bawaannya pengen nyuk keningnya. Modus. Modus. Apa yang ikut privat saya tuh di Sentul. Gue lagi ngajarin privat orang Jogja bos, 80 orang. Ada tamu RDI datang ngasih duit 1 miliar tunai. Semua orang pada ngeliat. Wow. Nggak mimpi gue bos.
Nggak mimpi. Daripada gue bikin seminar bayarnya satu peserta 500.000. Mendingan gratis bos, seminar gratis. Oh ini dia nih. Tadi malam lihat gak ada orang nganterin duit? Berapa? Tuh, tunai. Jam berapa dia nganterin duit? Jam 2. Jam 2 pagi dibawa 1 miliar. Pak Haji, makasih ya Pak Haji, makasih. Daripada gue bikin seminar, satu peserta seminar 500.000. Kelamaan bos, kaya bos. Nah, coba lo bantu gua akan bantu lo total. Lo bikin takjub Allah, apa yang bisa lo bikin takjub? Mau ibadah ekstrim? Mau sedekah ekstrim? Milih aja. Aku nggak punya duit, ya udah ibadah ekstrim. Bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran. Orang yang bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, saldonya di bank, saldonya tidak pernah di bawah 1 M. Tuh, gue diucapin. Orang yang bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Qurannya 12 juz, saldonya tidak pernah di bawah 10 M. Lo ikutin yang mana? Bebas. Yang 12 juz deh Pak Haji, ya udah. Saldonya nggak pernah di bawah 10 M, selalu di atas 10 M. Gitu. Kalau gue masih riba, udah nggak apa-apa, biarin. Nanti juga pada saat kita punya duit, kita lunasin sendiri. Tapi jangan dijual. Mobilnya jangan dijual, lo pakai aja. Kan orang juga nggak tahu kalau lo riba kan. Taunya lo keren, ganteng gitu kan. Amin. Iya. Tapi jangan fitnah Pak Haji. Hah? Jangan fitnah. Maksudnya? Kalau orang bilang saya ganteng, saya bilang fitnah. Iya, makanya lo gue fitnah terus. Lo ganteng. Jadi intinya gini, yang bikin lo terpuruk itu bukan riba, tapi karena dua hal. Pada saat lo nggak pegang duit, lo khawatir, pantesan duit nggak mau masuk ke lo. Pada saat lo mengeluarin duit, khawatir, pantesan duit nggak masuk ke lo. Gitu. Riba mah biarin aja bos. Kan riba udah membudidaya, udah contoh hampir 100% pegawai negeri SK-nya di bank. Udah lah. Iya, pasti bos. Nah, lo juga mesti ikut bos. Sayang kalau gak ikut. Nggak ada yang humor. Terus kedua, kenapa hutang kita nggak bisa lunas? Karena kita yang merasa kita yang lunasin. Nggak boleh bos. Yang lunasin riba siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, waktu gua kecil main bola, kaca tetangga rumah gua pecah. Dier. Yang mecahin gue, yang ganti kaca rumah tetangga gue siapa ya? Mak gue, eyang, ibu gue. Jadi gue tugasnya kata Allah, udah lo pecahin aja semua. Gue pecahin tetangga rumah gue, pecahin. Mak gue yang ganti. Nah, lo yang berbuat utang, nanti Allah yang lunasin. Bukannya lo yang lunasin. Ini lo yang mengelunasin sih. Jadinya akhirnya nggak dikasih kesempatan sama Allah. Jangan, udah lo ciptain utang sebanyak-banyaknya. Lo jangan kalah sama negeri ini. Kalau nggak bisa tidur, nanti bapak ini yang ngelonin ibu. Orang yang lunasin Allah bos. Kita yang berbuat, Allah nanti yang nyelesain. Makanya kan kata Allah, aku yang nyempurnain, bukan kalian. Gitu. Nah, coba praktekin. Jadi riba ya biarin aja. Ini juga yang hadir di sini juga rata-rata dulu kuliah juga orang tuanya boleh minjem bos di koperasi. Ya kan, termasuk gue. Makanya gue terkenal sarjana riba. Karena emak gue nyokolin SK bos dulu, kata emak gue. Habis gak punya duit gimana? Sementara anaknya harus sarjana. Makanya gue terkenal sarjana riba. Bos, nih perhatiin ya. Orang yang kawin di gedung-gedung mewah, coba cek deh. Hampir sebagian duitnya boleh ngutang di bank buat ngawinin anaknya. Berani gak ibu pada saat ngutang di bank, nikahin anaknya, di pintu masuk ke gedung acara perkawinan, ibu nulis begini, biaya perkawinan ini dibiayai sama riba. Bener gak? Diem biar gimana, riba berjasa gak? Berjasa gitu. Jangan ngelupain, biar gimana dia tetap berjasa gitu bos.
Terima kasih Pak Haji. Kalau